Saudara kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, GP Mania, akan dibubarkan. Relawan banyak diisi dari relawan Jokowi Mania atau Joman. Lalu apa penyebabnya kelompok ini akan dibubarkan dan seberapa besar pengaruh suaranya? Mengingat di GP Mania ini berisi juga relawan Jokowi Mania. Kita akan segera ulas. Ada ketua kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania yang mau membubarkan diri nih, Bang Immanuel Ebenezer atau akrabnya disapa Bang Noel, juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi untuk menemani saya. Mas Burhan, selamat pagi. Bang Noel, selamat pagi. Selamat pagi Bayu, selamat pagi Burhan. Iya, salam sehat untuk kita semua. Bang Noel, Ya, ono opo iki. Kenapa mau bubar? Saya jawabannya begini. gimana untuk Sapa Ini Indonesia kan Pagi Kompas TV, ya apa yang sama bikin Bang Noel kan mau dulu bubar? kita yang memulai lah. Berarti Hmm, kita harus mengakhiri gitu. Kira-kira begitulah. ya, Soal pertanyaan publik ini memang harus saya jawab dengan baik lah ya. Karena hari ini ketika kita meninggalkan Mas Ganjar kan Mas Ganjar pada posisi tertinggi elektabilitasnya gitu loh. oke. Artinya saya coba menyangga soal wah Noel ini oportunis itu cari pemenang, cari yang paling unggul. Nah dalam hal itu sudah terbantahkan. Kedua, saya juga ingin mengklarifikasi soal ketika saya tidak mendukung Mas Ganjar lagi berarti saya mendukung 3 periode atau masa perpanjangan. Itu saya jawab tidak Hmm, mungkin dan tidak akan saya lakukan hal itu. Dan oke. yang nggak kalah penting adalah hari ini pertanyaannya apakah benar Ganjar mau nyapres gitu kan, itu tidak terjawab sampai detik ini. Kedua, Hmm, kita tidak melihat Ganjar itu punya punya gagasan besar buat bangsa ini. Jadi kita bingung aja sampai detik ini mau ngawal apanya dari Ganjar. Kita ini kan aktivis ya, aktivis yang mau apa yang kita harapkan dari Ganjar itu ada sebuah gagasan tentang Indonesia ini ke depan, mimpi tentang Indonesia. Nah kalau Ganjar kan yang dilarang oleh partai kan bermanuver, bermimpi kan tidak dilarang. Menyampaikan gagasan buat Indonesia ini kan tidak dilarang. Nah itu kita tidak temuin sampai detik ini selama hampir 2 tahun lebih lah ya dalam saya mendukung Mas Ganjar. hmm. Dan itu itu menjadi beban buat kawan-kawan. Ngapain kita seperti menendang bola di tengah angin yang nggak ada artinya gitu loh. Oke, Nah ini yang alasan hmm, kedua ini pernah Anda kan juga dekat dengan Mas Ganjar, jadi, sering berkomunikasi, sering diskusi, ini nggak disampaikan sehingga kemudian bisa ya diselesaikan? gini, Mas Ganjar mungkin sibuk di pekerjaannya beliau kali ya, pekerjaan beliau. Jadi ya kalaupun yang jelas saya sudah sampaikan Mas Ganjar, Mas saya izin tidak mendukung Mas Ganjar Oh, gitu. sudah sampaikan? Langsung? Saya sampaikan, saya WhatsApp lah gitu, saya sudah Apa WhatsApp ke responnya? beliau, belum dibaca, udah dibaca tapi mungkin tidak direspon, mungkin beliau kan kerja, mungkin memang belum siap jadi presiden Ini gitu, belum oh, siap nyapres gitu. ya pasti dijawab lah, pasti. Tapi Bang Noel, ini Anda jadi kecewanya sama Ganjar Pranowonya karena ada beberapa hal yang tidak jalan atau di alasan pertama, saya menangkap kalau Pak Ganjar ini belum jelas, kan memang dia harus bersabar menunggu partai PDI Perjuangan. Kan pendukung Oke, juga anggap harus aja sabar. itu ya oke, anggap aja itu sebuah, hal yang harus dipertimbangkan Mas Ganjar. Tapi Hmm. kalau soal gagasan dan mimpi, nggak kita temuin, Hmm, gitu loh. Kita kan mau oke deh, anggap aja itu kalau dia bermanuver atau dia bicara apa, itu melanggar anggaran dasar partai dan instruksi ketua umum partainya. Tapi oke. ketika ingin menyampaikan gagasan mimpi tentang Indonesia ke depan, melanggar atau tidak? Kan tidak, dan itu kita tidak nemuin, gitu loh. Oke. Ditambah lagi kita lihat, Mas Ganjar sampai detik ini kan emang benar siap atau tidak sih, ginilah, oke kalaupun dia tidak siap atau tidak mau nyapres, karena kendala ketakutan lah ya mungkin ya, karena kita tidak mau mendapatkan pemimpin tidak punya keberanian. Hmm, Sampaikan aja sih, kita butuh pemimpin ke depan itu 2024 itu pemimpin yang punya nyali lah ya. Nyali dalam mengawal mimpi Indonesia, nyali dalam soal keberpihakan gitu. Kita mau bener-bener kayak Jokowi banget lah. Kan dulu harapan kita, ekspektasi kita Ganjar ini sosok yang mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Makanya dulu kita bilang Ganjar the next Jokowi. Nah ternyata itu tidak ada di Ganjar. oke.
Kalau Ya. pemimpin penakut jangan pernah berharap mimpin republik ini, karena bangsa ini ke depan ini gerombolan bandit, garong itu masih Hmm. mendominasi dalam ruang-ruang ekonomi kita. Nah, Oke. Pak Jokowi itu luar biasa dengan fokus kerja beliau. Ya. Kita nggak nemuin lagi bangsa ini seperti Pak Jokowi yang punya ketangguhan, punya prinsip, punya punya daya kerja yang luar biasa. Hmm. Gitu. Di Ganjar nggak ada hal itu, nggak Ya. saya temuin. Oke. Pak Ganjar nggak kita hubungi memang, tapi pasti nanti ada jawaban-jawabannya dari apa yang disampaikan Bang Noel. Saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini organisasi yang sejak awal muncul lebih dulu ini, GP Manianya Bang Noel ini. Apakah ini akan menjadi pengaruh dengan segala alasan yang tadi disampaikan Bang Noel menurut Mas Burhan? Begini Mas Bayu ya, kalau misalnya pembubaran GP Mania oleh Noel diikuti oleh banyak relawan pendukung Ganjar yang lain, jadi mereka rame-rame melakukan aksi pembubaran relawan politik pendukung Ganjar, mengikuti apa yang dilakukan oleh Bung Noel, mungkin saja akan menimbulkan efek demoralisasi, Oke. terutama keyakinan apakah Ganjar masih solid atau tidak di tingkat mesin. Nah, tetapi kalau hanya berhenti di tingkat Bung Noel, saya tidak yakin punya efek elektoral yang besar untuk menggerogoti dukungan terhadap Ganjar. Hmm. Karena bagaimanapun kalau kita lihat track record Bung Noel, ini kan agak eksentrik nih. Ya. Bung Noel ini berbeda dengan banyak relawan politik Jokowi yang lain maupun relawan politik pendukung Ganjar. Jadi misalnya dalam beberapa hal gitu ya, ketika Bung Noel menjadi saksi meringankan buat Bung Munarman, itu kan banyak dikecam oleh Oh relawan ya. politik yang Oke. lain. Hmm. Kemudian ketika misalnya Bung Noel secara terbuka menolak gagasan 3 periode atau penundaan pemilu, itu juga banyak bertentangan dengan sebagian relawan pendukung Jokowi yang lain. Jadi eh, aksi atau sikap Bung Noel yang semacam ini sedikit banyak menimbulkan ya kesan bahwa Bung Noel tidak satu langkah dengan banyak relawan yang lain, dan karenanya ketika akhirnya secara formal Bung Noel memisahkan diri dengan barisan pendukung Ganjar, mungkin tidak terlalu banyak berdampak terhadap soliditas pendukung Ganjar yang lain. Bung Noel, Anda punya tanggapan bahwa Anda berharapnya ini diikuti banyak pendukung Ganjar yang lain atau enggak, ini saya aja, Bung Noel? Saya rasa gini, ini cukup saya aja lah, jangan, karena kita tidak mau juga menggembosi Mas Ganjar. Nggak, itu nggak baik. Karena saya tidak mau perjuangan saya itu didasari oleh kebencian, penggembosan, dan lain-lain. Saya nggak punya kepentingan itu. Kalau saya mau sebagai seorang oportunis, saya lebih memilih bertahan untuk mendukung Ganjar, karena elektabilitas Mas Ganjar sampai detik ini paling tertinggi di antara semua kandidat-kandidat yang lainnya. Nah, tadi apa yang disampaikan Bung Burhan itu ya menarik sekali. Yang jelas kita tidak punya kepentingan apapun terkait dengan apa yang saya lakukan. Toh JP Mania yang lain, kawan-kawan anggota saya, tetap saya persilakan untuk mendukung Mas Ganjar. Oh, Loh. begitu. Enggak ada, saya bilang, oh jangan, enggak. Dan saya mengingatkan sekali lagi, jangan kalau kita tidak suka dengan Mas Ganjar, jangan membuat apa yang namanya ujaran kebencian. Cukup mengkritik, saya bilang. Misal kayak saya, Ganjar tidak punya gagasan. Nah kan ini kritik, gitu loh. Nah semoga aja setelah kritik saya ini, Mas Ganjar semakin teradrenalin lah ya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya ke depan tentang Indonesia. Oke. Gitu. Iya. Mas Burhan, saya kembali ke Mas Burhan nih. Anda pasti punya analisa kenapa Bang Noel yang eksentrik ini, Bang Noel Anda memang eksentrik ini ya, sampai mengambil keputusan seperti ini begitu. Dan nggak pernah Anda lakukan di dalam pendukungan terhadap yang lain-lain begitu, termasuk untuk Pak Jokowi, fight sampai akhir. Nah, ketika Anda kemudian nggak mau lagi, itu jadi pertanyaan kan begitu. Anda punya, Mas Burhan, Anda punya analisa beberapa yang saya browsing sebelum saya ngobrol pagi ini dan mendengarkan kemarin malam juga di program Kompas TV yang lain, ada yang senang, pendukung Ganjar yang lain senang karena katanya GP Mania di bawah Bang Noel ini sering
menekan partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan sedemikian rupa. Nah, hal semacam ini bisa jadi bikin kesel Bang Noel, akhirnya ya udah deh saya bubarin aja, Bang Burhan. Gini, kita sebenarnya menunggu alasan yang betul-betul meyakinkan Yang tadi kurang meyakinkan ya. Bung Noel mengapa GP Mania dibubarkan. Tadi saya masih belum merasa teryakinkan. Alasan dua yang disebut oleh Bung Noel tadi belum memuaskan saya atau pemirsa. Ya, Nah, alasan yang pertama kan berkaitan dengan tadi disebut ya, Ganjar tidak mengungkapkan mimpi atau gagasan besar mengenai Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah apakah gagasan Ganjar yang tidak ditemukan oleh Bung Noel itu baru belakangan atau sebelumnya memang Bung Noel tidak menyadari bahwa memang Ganjar belum mengungkapkan mimpi-mimpinya tentang Indonesia. Kok kesannya baru kenal belakangan gitu. Padahal kita tahu memang Ganjar Pranowo mungkin statusnya sebagai gubernur itu agak terbatasi ya untuk menyampaikan mimpi-mimpi besarnya sebelum fatwa politik dari Megawati diberikan. Dan jangan lupa kalau terkait dengan keberanian, Pak Jokowi sendiri baru Maret 2014 setelah surat atau perintah yang ditandatangani oleh Bu Mega menyebutkan Pak Jokowi sebagai capres, baru kemudian Pak Jokowi secara terbuka ya kerja politik untuk Pilpres pertama kali 2014. Sebelumnya juga persis seperti yang dilakukan oleh Ganjar sekarang. Jadi Pak Jokowi, menurut saya Pak Ganjar juga banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika perintah resmi dari partai belum diberikan kepadanya. Jadi, tahan Mas Burhan, tahan. Bang Noel, tanggapi dulu dong itu. Ya, mungkin itu benar apa yang disampaikan Bung Burhan. Tapi gini, kalau kita mau melihat lagi mengacu dari apa yang menjadi referensi kita soal Jokowi 2014, Jokowi itu melakukan tindakan-tindakan politik yang di mata publik itu bisa dirasakan. Nah, Ganjar apa? Jawa Tengah apa yang bisa yang menonjol lah, yang menonjol apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar terkait misalnya kayak hari ini angka kemiskinan provinsi kalau nggak salah Mas Ganjar itu Jawa Tengah itu nomor 2. Gitu. Di sisi lain kita lihat kesan Mas Ganjar itu tipikalnya mau dikaitkan dengan Jokowi itu jauh sekali Mas Burhan. Itu kita tidak temuin. Gitu. Nah, makanya saya bilang ini susah. Memang saya harus jujur, saya sangat merasa bersalah ya ketika tidak bisa mampu mengidentifikasi Mas Ganjar ini. Tadi apa yang Mas Burhan sampaikan. Noel tidak tahu. Iya, ternyata saya tidak tahu. Jangan-jangan memang Mas Ganjar memang tidak punya gagasan buat Indonesia ke depan gitu kan. Kita tidak butuh pemimpin boneka ke depan gitu loh. Kita udah cukup lah bangsa ini dengan dampak polarisasi 2017-2019 kita tidak mau lagi demokrasi kita didikte oleh kelompok-kelompok yang selalu menarasikan kebencian. Kayak tadi Mas Bayu bilang ada penolakan, ada orang yang gembira dengan saya keluar. Saya tahu kelompok itu kelompok Cokro TV, Mas Bayu, yang selama ini menarasikan kebencian-kebencian, tidak ada gagasan. Kalau nggak kebencian ya bully, kalau nggak bully ya kebencian. Kita lihat Ganjarian dipimpin Guntur Romli, kemudian itu ada Ganjaris, ada si Mas Joprai. Itu kan kelompok Cokro TV semua. Nah, itu akan menjadi beban buat Mas Ganjar nantinya. Kenapa? Publik akan melihat, oh ini orang-orang ini yang tidak pernah menginginkan namanya rekonsiliasi. Orang-orang ini yang selalu menarasikan kebencian-kebencian atas dasar konten. Karena kan bukan aktivis ini YouTuber-YouTuber. Makanya saya bilang, Ganjar ini mau jadi Presiden Republik Indonesia atau mau jadi Presiden YouTuber Indonesia. Gitu. Kalau Presiden YouTuber Indonesia ya nggak apa-apa lah, bikin konten terus Mas Ganjar, misalnya kayak makan bakso sendirian, difoto jarak jauh, kemudian lari hidup sehat sendirian difoto. Ya kan kerja-kerja YouTuber gitu, bikin narasi-narasi, bikin konten-konten lah. Saya rasa kalau seandainya mau jadi Presiden YouTuber Indonesia, saya rasa dengan rasa hormat bangsa ini akan mendukung Mas Ganjar jadi YouTuber aja lah daripada jadi Presiden Republik Indonesia. Kayak gitulah kira-kira Mas Bayu. Oke, kita sudah dengar dan nanti akan ditanggapi juga oleh Mas Burhan berkaitan dengan alasan Bang Noel tadi. Tetap bersama kami, saya jeda sebentar.